Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas 11 ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang latihan soal remedial KD 4 Frida Statis ya. Nah, yang saya akan bahas ini akan terdiri dari 3 bagian ya. Nah, bagian pertama itu akan membahas KD 4, bagian kedua membahas KD 5, bagian ke-6 itu akan membahas KD 6 yaitu tentang suhu dan kalor. Oke, sekarang kita akan bahas dulu Frida Statis. Nah, suatu tabung berdiameter 0,04 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal sehingga membentuk sudut kontak sebesar 60 derajat. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaan air 0,1 Newton per meter, maka kenaikan air di dalam tabung tersebut adalah, nah gimana nih persamaannya? Kita langsung persamaan aja lah ya. Oke, saya gunakan video ini lah ya. Oke, persamaannya mencari H-nya ini adalah H sama dengan ini 2 kita kalikan dengan gamma. Gamma ini adalah tegangan permukaan air kalikan cos theta. Kemudian kita bagikan rho GR ya. Nah, masukin nilainya. Di 2 kalikan tegangan permukaan airnya itu 0,1. Kita kalikan cos theta-nya itu cos 60 derajat ya. Kita bagi dengan rho nya itu 1000. Kita kalikan dengan G-nya itu 10. Kalikan dengan R-nya. Nah, R-nya di sini ini kan baru diameter ya. Maka jari-jarinya itu adalah 0,02 cm. Nah, ini ubah dulu ke meter. Maka dapat 2 kali 10 pangkat min 4. Ya. Oke, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, jadi jawabannya ini kan cos 60 itu setengah kalikan 2, kita dapatnya setengah. Sorry, ini setengah kalikan 2 dapat 1 ya. Berarti 1 kalikan 0,1, 0,1. Kemudian ini kalikan dapatnya 2 ya. Oke, berarti ini dapatnya 0,05 ya. Oke, 0,05 meter, atau boleh juga kita tuliskan di sini 5 cm ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentang bejana berhubungan. Oke. Nah, gimana sih konsepnya di bejana berhubungan ini? Konsepnya itu adalah tekanan hidrostatis di titik sini, titik A ini sama dengan di titik B. Ya, pada kedalaman yang sama, di titik yang sama itu tekanan hidrostatisnya sama ya. Nah, di sini rho GH ini tekanan hidrostatis. Nah, ini tempat A, kemudian yang satu rho GH ini tempat B. Nah, G-nya kan sama coret. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, rho siapa nih? Yang pertama itu adalah airnya. Berarti air itu 1 ya sini. Nih, di sini ada 1 ya. Massa jenis airnya. H-nya berapa? Udah ada di soal, ternyata belum ada. Ya udah, tulis aja dulu. Oh, di sini dia nggak gunakan A dan B. Kita gunakan 1 ya ini. Yang di titik A itu ada H1. Nah, rho yang minyak itu berapa? 0,8. Kita kalikan dengan HB. Ya, HB itu adalah H2. Nah, sekarang ada selisih di sini. Selisih apa nih? Ternyata ada selisih ketinggian H1 dan H2 itu 0, bukan 0, tapi 2 cm ya. Selisihnya itu yang ini. Nah, ini ya selisihnya nih. Selisihnya ini 2 cm. Nah, apa yang bisa kita cari di sini? Ternyata kita bisa cari nilai dari H1. Nah, H1 itu adalah H2 kita kurang dengan selisihnya itu 2 cm. Nah, maka di sini 1 kalikan, ini kan udah bisa coret 1 kali H1 ya H1. Maka di sini H1 kita gantikan H2 kurang 2 cm. Ya, sama dengan 0,8 H2 ya. Nah, sekarang
H2 bisa pindah ruas ke sebelah sana ya. Berarti H2 kurang 0,8 H2 sama dengan 2 cm pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, itu kan min, ini kan min, maka dapatnya positif sini 2 cm. Nah, nih H2 ini sebenarnya ada 1 di depannya, ya. 1 kalikan H2 kan H2. 1 dikurang 0,8 berarti dapat 0,2 H2. Nah, ini 2 cm. Maka H2 itu nilainya berapa? H2 berarti 2 cm, kita bagi 0,2, maka dapatnya 10 cm. Oke, inilah nilainya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Sebuah benda dicelupkan ke dalam air. Ya, dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jika 40% dari volume benda tersebut tercelup dalam cairan, maka massa jenis benda tersebut adalah, nah ini mudah sekali ya. Caranya gimana? Caranya kita gunakan yang simple, yaitu rumusnya langsung aja lah ya. Ini untuk yang tercelup itu berapa sih bagian yang tercelup? Bagian yang tercelup itu adalah massa jenis bendanya kita bagi dengan massa jenis fluida. Fluida atau air ya. Nah, di sini berapa di sini bendanya? Itu yang mau dicari ya. Itu yang mau dicari. Tahu ini bagiannya ya. Tercelup. Ini persentasenya ya, atau volume yang tercelup ya. Ini volume yang tercelup. Oke. Nah, kita mau cari rho B-nya. Rho B-nya itu kan 1000. Ya. Ini 1000. Oke, ini saya hapus dulu, bagusin landasannya 1000. Nah, sama volume yang tercelup berapa? 40%. 40/100. Coret, ini coret. Nah, nanti rho B-nya itu sama dengan apa? Rho B-nya kalikan silang tuh. Jadi 1000 kita kalikan 4, kita bagikan dengan 10. Yang ini 10 nih ya. Nah, ini coret, maka dapat 100 kali 4, 400 ya. Nah, ini jawabannya per meter kubik ya. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Maka berat batu di atas luas penampang A2 tersebut adalah, nah, agar dia setimbang, maka gimana? Nah, ini sebenarnya konsepnya apa? Konsepnya adalah hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan dalam fluida yang berada pada ruangan tertutup itu akan sama saja nilainya ya, sama. Berarti P di titik A itu sama dengan tekanan titik B. Atau, nah tekanan itu kan F dibagi A. Nah, di titik A ini kan ada 1 situ, 1 ya. Yang bagian B itu 2, berarti bagi A2. Nah, sekarang kita masukin nilainya. F yang di A1 itu kan 100, kita bagi perbandingannya. A1 itu kan 4 ya, ini 4. Kemudian sama dengan F2-nya itu yang mau dicari. Nah, kemudian A2-nya itu apa? Perbandingannya 1. Nah, kalikan silang. Berarti F2 sama dengan 1 kalikan 100, 100. Dan bagi 4, maka dapatnya berapa sih ini? 25 Newton. Oke. Lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, sebuah balok dicelupkan dalam cairan A. Ternyata muncul 4/5 bagian balok. Disemprotkan air. Nah, itu yang muncul ya. Ingat, ini yang muncul. Kita biasanya gunakan rumus yang tenggelam. Gimana caranya yang muncul? Nah, ini kan 4/5 bagian. Berarti yang secara utuh berapa? Ini volume tercelup. Saya tuliskan gini ya. Tercelup. Ini ya. Berarti karena ini pembaginya itu adalah 5, maka ini 5/5 ya. Nah, ini secara utuh 5/5. Nah, yang muncul itu kan 4/5. Oke, jadi yang tercelup itu berapa? Jadi 1/5 ya. Lanjut. Maka kita dapat gunakan rumus yang mana dulu? Rho B sama dengan
rho fluidanya sama dengan volume yang tercelup. Nah, masukin sini rho B-nya. Itu yang mau kita cari dulu. Rho bendanya. Fluidanya berapa di cairan A? Fluidanya adalah massa jenisnya 500. Nah, yang tercelup itu ada 1/5. Kita udah dapat tadi. Kalikan silang. Maka dapat, saya tulis ini ya. Di rho B-nya itu sama dengan 1 kali 500. Kita bagi 5. Dapatnya 100. Ya. 100 kg per meter kubik. Itu ya. Nah, sekarang ketika dimasukkan dalam ini, cairan ini, berapa yang muncul? Kayak gitu. Yang nongol berarti bukan yang tenggelam. Tapi kita cari yang tenggelam dulu, baru kita cari yang muncul. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Berarti volume yang tercelup itu sama dengan rho bendanya, kita bagi rho fluidanya. Nah, rho bendanya kan dapat 100 tadi. Nah, sekarang dimasukkan dalam fluida yang massa jenisnya 400. Maka dapatnya yang tercelup itu adalah 1/4. Maka berapa yang muncul? Yang muncul adalah 4/4 kita kurang dengan yang dapat ini tadi, yang tercelup 1/4. Maka yang muncul itu adalah 3/4 bagian. Gitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan remedial tentang fluida statis. Semoga bermanfaat. Saya Eri Pace Bene.